Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Dian. Dan Mbak Dian ini menceritakan tentang pengalaman kakaknya, seorang laki-laki gitu ya, berarti masnya. Namanya Mas Rinto. Jadi kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2000-an, di mana waktu itu Mas Rinto ceritanya bekerja sebagai seorang asisten, mohon maaf ya, seorang asisten fotografer dan ya kemana-mana itu selalu ngikut. Nah sebenarnya begini, fotografi atau fotografer waktu itu sebelumnya Mas Rinto itu pernah ditugasi sama orang tersebut itu untuk berkeliling kampung. Dulu kan masih ada ya zamannya foto keliling, para fotografer tersebut itu menawarkan jasanya. Sekarang hampir udah nggak ada. Dulu itu lumayan cukup banyak. Nah difotoin nanti kita bayar berapa, hasilnya itu nanti dicetak. Yang Polaroid juga ada, sekali jepret langsung keluar hasilnya kayak. Nah Mas Rinto itu sempet sama bosnya itu dikasih tugas begitu, Tok kamu sana keluar kampung, ini alat dibawa katanya, nanti kita bagi hasil aja gimana. Saya itu ada alat beberapa, satu tak pakai sama saya, yang beberapa ini nganggur, tapi ya nggak ada orang yang bisa make, cuma kamu, kata si bosnya. Udah kamu pakai aja Tok, bagi hasil gimana. Ya udah akhirnya Mas Rinto pun keliling-keliling kampung ke sana, moto-motoin warga. Dari situ pun lumayan lah ada penghasilan ya. Tapi belakangan ya namanya alat dipakai dan sebagainya, terus tren juga mulai berubah begitu ya. Ini minat orang untuk difoto waktu itu, kata Mas Rinto, itu mulai berkurang, mulai menurun. Jadi kesehariannya itu mulai sepi. Udah kayak gitu, alat itu juga ada rusaknya kayak gitu kan. Dan dari situ juga akhirnya apa? Mas Rinto pun awalnya itu mau memutuskan, hampir memutuskan mau berhenti, mau ngomong sama bosnya. Ini udah konsultasi sama keluarga. Itu mau ngomong, bos, kayaknya aku udahan dulu deh, aku mau nyari peruntungan yang lain, katanya si ini ya, kata si Mbak Dian itu. Cuman hal itu dipertimbangkan lagi gitu ya, karena kata orang tua itu juga, Rin, kamu yang sabar dulu katanya, kamu yang sabar dulu, kecuali kamu memang udah ada nih, kamu mau ngapain gitu baru boleh, tapi selama kamu belum ada pandangan ke depannya ya jangan dulu, kata si Mbak. Akhirnya kan ditunda. Nah pada suatu hari, dan Mas Rinto sama bosnya ini, anggap aja namanya Pak Dirman gitu ya, ini orang yang deket banget gitu, udah kayak sahabat, udah kayak ya senior gitu ya. Mas Rinto banyak belajar fotografi sama beliau ini. Nah suatu hari Mas Rinto itu dikasih tugas. Jadi ceritanya Pak Dirman ini selain dia fotografi untuk nyari uang gitu ya, Pak Dirman itu juga ikut-ikut kayak semacam lomba atau apa, lomba-lomba fotografi kayak gitu ya. Dan si Mas Rinto ceritanya, Rin, Tok gitu ya, Tok kamu coba belajar gitu, kamu coba belajar apa yang aku lakuin. Mas Rinto nggak tertarik sama sekali. Lah ngapain kayak gitu, itu kan sama kayak lomba burung atau apa gitu, aku males yang lomba-lomba seperti itu. Tapi hal itu nggak disampaikan, cuman dalam hati doang. Mas Rinto pun iya itu doang. Dan Rinto sana kamu cari objek yang sekiranya menarik, objek yang sekiranya unik gitu ya, yang momentum, yang nggak setiap hari terjadi, katanya begitu. Aku mikir apa ya, nah kebetulan waktu itu di kampung dekatnya, di area dekatnya Mas Rinto tinggal di sana, ada sebuah pasar malam. Namanya pasar malam, tapi udah rame dari sore, dari sekitar jam 3 sore itu udah rame. Mas Rinto pun berpikir, apa aku kesana aja kali ya, itu kan momentum, nggak terjadi setiap hari gitu ya, paling seminggu nanti habis itu bubar kan. Wah menarik juga, kata si Mas Rinto. Oke deh, aku belajar gitu ya, aku mau belajar dan ya nggak tahu hasilnya gitu. Yang penting aku melakukan ini, nanti gampang. Ini momentum bos gitu. Ini momentum, besok juga udah nggak ada lagi gitu ya. Padahal Mas Rinto tuh tahu maksudnya gitu. Cuman ini daripada aku pusing-pusing, repot-repot gitu ya, udah mendingan aku di situ aja. Nah Mas Rinto dengan segala keanehannya, jadi
zaman dulu tahun 2000-an, terutama di kampung gitu ya. Beda kalau kota besar gitu ya. Kalau di kampung mungkin termasuk masih jarang orang yang pegang kamera-kamera yang besar begitu ya. Masih pakai film lagi. Itu kan masih jarang. Mas Rinto kesana bawa kamera, bawa tripod juga waktu itu, pasang di sisi salah satu lapangan yang dipakai buat pasar malam tersebut. Dipasang di sana, diberdirikan, cuman nyari momen doang gitu. Aku tuh lagi ngapain? Ada anak kecil yang, om difoto, om difoto gitu, minta difoto. Ya difotoin sama Mas Rinto. Minta nambah nggak bisa gitu. Ini mahal ini. Enggak kata si itu ya, kata Mas Rintonya. Minggir kalian semua minggir. Disuruh minggir. Udah, Mas Rinto pun nunggu di sana sampai cahaya itu mulai bagus. Jadi pedagang-pedagang terus permainan-permainan di depan itu udah mulai disiap-siapkan gitu ya. Lampu juga udah mulai dinyala-nyalakan. Ya mungkin jamnya sekitar jam 5:30 kurang lah. Sekitar jam 5:30 kurang, cahaya udah lagi bagus-bagusnya gitu ya. Kekuningan kayak gitu, adem. Syadulah pokoknya kalau membayangkan itu. Cahaya senja ya. Nah itu, akhirnya apa? Dibidik sama Mas Rinto. Cetrak, dapat beberapa foto. Landscape sih lebih. Jadi kayak ya di area tersebut dengan ada biang lalaknya yang muter-muter ke atas dan pedagang-pedagang. Ada beberapa warga yang berlalu lalang. Belum terlalu banyak banget tapi lumayan cukup ramai. Dan waktu itu kan Mas Rinto belum melihat hasilnya. Akhirnya apa? Pulanglah ke rumah sana. Coba kan dia bisa nyuci sendiri, cuci cetak sendiri itu bisa. Begitu dicetak tadi, hasilnya itu kaget. Mas Rinto melihat ini dia lagi moto gitu ya. Di tengah-tengah sini, ya memang nggak terlalu dekat, lumayan cukup jauh. Ada seorang perempuan itu pakai kebaya putih. Bawahnya itu pakai bahan kain-kain begitu ya. Kain batik. Cuman atasnya itu warnanya putih. Cantik banget. Nggak digambarkan secara detail sama Mas Rinto, tapi dianggapnya itu kayak seorang perempuan dari desa. Kayak gitu ya. Bukan dari kerajaan atau apa gitu, tapi perempuan dari desa. Mungkin kebayanya kebaya keseharian kali ya seperti itu. Dan kata Mas Rinto itu cantik banget. Yang bikin aneh apa? Perempuan tadi berdiri di sana dan dia itu seperti berpose. Ngelihatnya tuh ke arah kamera, ngelihatnya ke sana. Mas Rinto saat moto itu dia nggak menyadari sama sekali. Dan dari 3 atau 4 jepretan itu plus anak-anak ini yang gratisan ini gitu ya, perempuan tadi tuh nggak kelihatan. Jadi cuman ada di satu foto itu doang. Nah, Mas Rinto kan bingung, ini siapa ya? Dia pun penasaran kan. Oh ya, pertama mau ngomong sama si bosnya, Pak Dirman, mau ngomong tapi enggak lah, janganlah. Kalau kayak gini nanti aku terlalu lembek, dikit-dikit cerita gitu. Udah biarin aja, cuek. Tapi aku penasaran beneran. Besok aku mau ke sana lagi. Dan akhirnya apa? Mas Rinto pun keesokan harinya tuh ke sana lagi melakukan hal yang sama. Ada anak-anak kecil, udah kalian gak usah ganggu gitu ya. Udah gak usah, ini foto yang kemarin dikasihin, ini foto yang kemarin. Ini udah mau habis, kata si Mas Rinto. Mas Rinto pun nunggu di sana bersabar, berusaha untuk moto lagi. Saat dia lagi ngebidik-bidik begini, udah mulai sore, tiba-tiba Mas Rinto itu di depan lensanya, dia di situ benar-benar sendirian gitu ya, nggak ada siapapun kanan kirinya. Nah ini di depan lensanya kayak ada kain warna putih terbang. Mas Rinto kan kaget. Ini apa? Ternyata sapu tangan. Mas Rinto itu di depannya ada sapu tangan yang dipegang oleh seorang perempuan, dan perempuan itu adalah perempuan yang sama seperti yang di dalam foto. Seorang perempuan dengan kebaya putih dan belum ganti dari kemarin, itu masih sama dan cantik, baunya itu wangi banget. Mas Rinto di sana, mbak gitu kan, mbak, ada apa? Pertama Mas Rinto nanya-nanya begitu basa-basi. Nggak ada apa-apa mas, ini buat kamu, katanya begitu kata si perempuan tadi. Hah? Dikasih sapu tangan si Mas Rinto. Buat saya mbak, iya buat mas, buat disimpan katanya. Bisa buat ya
ngelap kamera, ngelap apa gitu. Ini buat kamu mas gitu kan, kata si perempuan tadi. Mas Rinto pun dengan penuh kebingungan akhirnya diambil, diterima. Iya mbak, bingung dan seneng gitu ya. Ih, aku dikasih sesuatu sama perempuan, cantik lagi. Seumur hidup aku nggak pernah gitu, kata si Mas Rinto. Dan ya ini momen yang bagus, momentum gitu ya Mas Rinto. Akhirnya sudah diambil dan Mas Rinto pun cerita, mbak, saya ngelihat mbaknya ini dari kemarin sebenarnya, kata si itu. Oh dari kemarin ya mas ya, di foto ya mas ya. Betul mbak, cuman aneh mbak, kata si Mas Rinto. Saya kan moto cetrek sekali, gak tahu yang dapat yang mana, lupa urutannya begitu ya. Dan itu jarak 1, 2, 3. Ah mas udah gak usah dipikirin yang seperti itu. Aku permisi dulu ya mas ya, kata si itu tadi, si perempuan tadi. Iya mbak, itu sapu tangannya dijaga, kata si perempuan tadi. Akhirnya perempuan itu pun berlalu. Mas Rinto kayak ngeblank pikirannya, itu kayak mikir sendiri. Nah si perempuan ini kayaknya lagi berjalan belum jauh harusnya. Begitu ngelihat ke sana, itu udah nggak ada gitu. Biang lala, apa namanya, pasar malam pun kayak ya mulai gitu, lampu-lampunya itu mulai dinyalakan gitu, karena hari juga udah mulai gelap. Mas Rinto pun akhirnya pulang. Saat pulang ke rumah itu pengen buru-buru banget cepet ke rumah. Karena apa? Aku pengen nyium sapu tangannya, kata si Mas Rinto. Soalnya semerbak, wanginya itu kerasa, lumayan cukup kuat. Baunya wangi banget. Begitu sampai rumah, masuk ke kamar, kamera ditaruh, dicium sama si Mas Rinto tadi. Sapu tangan, oh ini sih nggak bau ya tangan gitu. Kalau Mas Rinto sapu, iya ini wangi banget, enak banget. Akhirnya diciumin terus sama Mas Rinto. Bahkan apa, tidur pun ditutupin begini, di apa namanya, ditaruh buat menutup muka gitu. Itu seperti itu, hal itu berlangsung selama beberapa hari. Mas Rinto setiap hari datang ke tempat itu, pasar malam, tapi nggak menemukan atau nggak bertemu sama sekali dengan si perempuan. Sementara Mas Rinto di rumah, itu yang jepretan-jepretan terakhir itu belum sempat keurus dan sebagainya. Tapi kalau di Mas Rinto sendiri itu nggak menyadari. Nah ini Mbak Dian gitu ya, Mbak Dian sebagai seorang adik, dia itu menyadari keluarga apa yang ada sesuatu yang berubah di kakaknya tersebut, di Mas Rinto. Mas Rinto itu nggak pernah keluar kamar, yang ada gitu ya. Selama beberapa hari waktu itu dia nggak pernah keluar kamar. Di dalam kamar, terus makan pun cuman ngambil, dibawa masuk ke dalam kamar. Ya, habis itu pintunya ditutup lah, dikunci maksudnya, nggak bisa diakses dari luar. Itu kan aneh. Ya Mbak Dian dan keluarga ini, kenapa ya Rinto, kenapa ya? Nah akhirnya ngomong sama si Pak Dirman juga. Pak Dirman itu nyariin. Pak, kami juga bingung Pak, Rinto kok seperti ini. Bahkan diketok-ketok pintunya gitu. Ada Pak Dirman. Rinto itu nggak menjawab apapun gitu ya. Cuman ya, cuman begitu doang, nggak keluar, nggak apa. Dan Mas Rinto sendiri waktu itu kondisinya di dalam kamar. Setelah belakangan gitu ya, dia pun ya aku nggak tahu yang ada di luar di sana apaan. Aku tuh kayak orang yang terhipnotis atau gimana lah, pikirnya Mas Rinto ya. Nah, udah kan menyadari keanehan-keanehan tersebut. Akhirnya apa? Termasuk Pak Dirman dan sebagainya. Mereka ini satu keluarga belum tahu apa yang dilakukan oleh Mas Rinto. Karena Mas Rinto juga belum cerita mengenai ngambil di pasar malam tersebut, terus ketemu sama perempuan dan sebagainya. Itu kan belum sempat diceritakan ke Pak Dirman. Pak Dirman itu cuman butuh kameranya doang. Kameranya itu baik-baik saja atau enggak ya sama Mas Rintonya tentu ya. Semoga sehat selalu gitu. Cuman ya intinya itu kamera saya itu gimana gitu ya. Nah akhirnya apa? Waktu itu si Mbak Dian, Mas Rinto lagi ambil makanan ke sana. Mbak Dian kan dibuka pintu kamarnya, masuk ke situ. Mbak Dian melihat ada sapu tangan di atas kasurnya. Nah, sapu tangan di atas kasurnya tersebut udah dilupakan sama Mbak Dian. Fokus ke kamera, mau ngambil kameranya Pak Dirman. Soalnya nggak enak, itu kan bagaimanapun juga itu kamera orang. Akhirnya diambil sama Mbak Dian, dibawa keluar. Mas Rinto itu nggak menyadari dan sepertinya Mas Rinto sendiri itu udah bodoh amat gitu ya dengan hal itu.
bodoh amat, dia tuh sibuk di kamar di sana. Akhirnya kamera itu dikasihlah ke Pak Dirman. Pak Dirman datang, dikabarin begitu ya. Enggak, sorry, mohon maaf. Bukan Pak Dirman datang, tapi dari pihak Mas Rinto datang ke rumahnya Pak Dirman sana, ngasihin kamera. Oh ya, terima kasih banyak segala macam. Nah, malam harinya Pak Dirman itu ya namanya kamera sendiri, itu masih ada rollnya dan sebagainya kan, dibongkar kan, dibuka. Ternyata ya dibongkarnya di ruangan khusus, tentu saja barangkali ada jepretannya Rinto atau apa. Kalau dibuka di ruangan terang bisa kebakar itu klise gitu ya. Apa sih kelis gitu. Alah, namanya lupa. Filmnya itu bisa kebakar. Nah, setelah dibuka di dalam sana, Pak Dirman itu menyadari ada sesuatu yang aneh di jepretannya Mas Rinto. Kalau yang dulu ada perempuan, dia berdiri sendirian gitu ya. Yang pertama jepretannya Mas Rinto, itu sih berada di tempatnya Mas Rinto. Nah, ini Roland baru, di situ terlihat ada sesuatu, masih bentuk negatif, belum dicetak, kata si Pak Dirman. Ada sesuatu yang mengerikan di sana. Jadi itu nggak tahu bentuk apaan gitu ya. Itu tuh benar-benar nggak ngerti ini apa sih, foto apa sih. Akhirnya Pak Dirman pun memberanikan diri untuk nyetak foto tersebut. Dan ini narator sambil dengerin ya, di luar udah azan belum gitu. Soalnya sambil ini ngabuburit nungguin buka puasa. Nah, itu begitu dicetak, Pak Dirman itu melihat ada satu sosok perempuan, cuman kepalanya itu gede banget. Ini mirip sama ini, gambaran ya, kata Mbak Dian, itu mirip kayak boneka Mampang gitu. Kalau boneka Mampang itu kan kepalanya gede, unggat-unggat itu ya, badannya itu kecil. Nah, seperti itu, perempuan tadi itu berada di depan sana. Dan bentuknya itu nggak karu-karuan. Bukan bentuk solid perempuan langsing, badannya bagus atau apa gitu, nggak. Bentuknya itu aneh, kayak semi bayang-bayang begitu. Yang jelas sepintas, itu gambarannya itu tadi. Rambutnya itu panjang, kepalanya tuh gede, bener-bener gede, rambutnya itu tipis, dan memang dia itu pakai kebaya putih. Dicetak sama Pak Dirman. Akhirnya Pak Dirman langsung menghubungi keluarganya Mbak Dian. Pak, ini saya habis nyetak ini dan saya itu melihat ini, Pak. Itu keluarga kaget semuanya kan. Duh, kok bisa seperti itu? Ini apa ya gitu. Nah, mulai dari situlah dilakukan kayak semacam investigasi untuk ya nyelidikin apa sih yang sebenarnya terjadi sama Rinto. Soalnya Rinto ini udah 1 minggu, dia tuh ya kayak gitu kehidupannya. Keluar itu cuma buat makan, buat mandi, buat buang air, dan habis itu sisanya itu benar-benar nggak produktif sama sekali. Masuk ke dalam kamar, ngunci, sesekali ketawa-ketawa sendiri, nggak tahu apa yang dilakukan di sana. Pokoknya aneh lah gitu kan. Nah, ini perlu diselidiki dan mulai ditanya, dikomunikasikan ke Rinto. Rin, bapaknya ya. Rinto, oh ya sama Pak Dirman waktu itu. Kebetulan diketok, tek. Rinto. Rintonya ngerespon mau keluar. Akhirnya masuk kan keluarga. Rinto, sebentar katanya begitu. Iya Pak, kenapa Pak? Itu di ruangan baunya itu udah nggak enak banget. Kamu, kamu itu terakhir moto itu di mana? Kata situ. Oh, terakhir aku moto Pak. Aku di Sydney Pak, di sini disebutkan alamatnya di begini, di situ Pak, di lapangan itu. Oh, kamu terakhir di situ. Iya Pak, ini Pak aku dikasih sapu tangan katanya. Gitu. Kamu dikasih sapu tangan sama siapa? Sama perempuan Pak katanya. Nah, di situ langsung pada nebak, waduh, perempuan ini tuh pasti perempuan yang ada di foto tersebut. Dan oh ya, bagi yang menanyakan fotonya mana, fotonya itu udah hilang gitu ya, udah satu di Pak Dirman, satu di Mas Rinto, itu juga nggak tahu disimpan di mana, pokoknya udah hilang lah. Nah, akhirnya apa? Mulai ada kecurigaan, Rinto ini terkena sesuatu yang nggak baik lah atau gimana mungkin di tempat sana. Dan dari situ akhirnya dibawalah si Mas Rinto ke tempat tersebut. Saat membawa ke sana itu kan sore hari, ngelewatin tempat pasar malam tersebut, dan begitu di sana Mas Rinto itu langsung blek, kayak orang misal di kayak kebun binatang atau apa, terus melihat binatang yang sangat wah gitu kan, itu mendekat ke jendela, takjub gitu,
Mas Rinto seperti itu, dan terus apa, dadah begini keluar jendela mobil. Nah ini sekeluarga kan bingung semua, ini apa sih, dia dulu lagi ngapain. Dan di sana itu nggak ada satupun yang melihat ada perempuan dengan kebaya putih atau apa, nggak ada yang lihat. Akhirnya dibawalah ke orang pintar tersebut, dan tanpa diceritakan, tanpa cerita banyak, jadi bapak sama Pak Dirman itu juga ya nggak mau kena tipu-tipu atau apa gitu. Kesana tuh nggak banyak cerita, cuman bilang, "Mbah, ini nuwun sewu, anak kami mengalami seperti ini. Apa yang terjadi ya Mbah?" Cuman dibilang begitu. Nah si mbahnya pun diem sejenak, tapi ya lumayan cukup lama sih, sekitar 5 menit, nggak ngapa-ngapain, benar-benar diem ngeliatin Mas Rinto doang. Sampai akhirnya si mbah tadi pun ya mulai tahu gitu ya. Oh ini di lapangan terjadinya katanya. Ada pasar malam, terus dia digangguin nih sama sosok di sana, sosoknya perempuan. Ya ini pernah bisa moto ya Mas ya, ini nanya begitu gitu kan. Wah ini berarti udah bener nih apa tebakan dari si mbah tersebut. Mbah minta tolong Mbah, kalau memang bisa disembuhkan tolong disembuhkan. Oh iya ya sudah, sekarang aja yuk kita ke sana. Akhirnya mereka balik lagi ke tempat tersebut, ke tempat pasar malam di situ, dan udah sekitar jam 8. Jam 8 itu kan lagi rame-ramenya. Ini si mbah itu cuman diem aja, dia pun ngomong-ngomong. Mas Rinto dibiarkan di sampingnya mbah tadi ya. Ini keluarga suruh agak minggir, termasuk Pak Dirman juga ikut, disuruh minggir ke sana. Di situ semuanya, Pak Dirman, Mbak Dian, terus bapak sama ibunya melihat ada seorang perempuan yang dari kejauhan itu nyamper ngedatengin si Mas Rinto. Datang ke situ, perempuannya itu cantik. Mbak Dian pun melihat itu ya, perempuan itu cantik, dan di sana nggak tahu apa yang diobrolkan karena Mas Rinto kan didampingin sama si mbah ini ya. Dan setelah itu Mas Rinto itu nyerahin sapu tangannya, dan sapu tangan itu diambil sama perempuan tadi. Setelah itu perempuan itu balik lagi ke sana. Nah habis itu Mas Rintonya plek jatuh pingsan. Diangkat-angkat, di sana kan rame warga, itu warga pun jadi ngebantuin, dikirainnya kenapa gitu. Ya Mas, ini Mas kayaknya lagi gak enak badan, lagi gak enak badan. Akhirnya dibawa masuk ke mobil. Alhamdulillah setelah itu ya Mas Rinto bisa sadar dengan sendirinya, dan Mas Rinto pun menceritakan, Rinto apa sih sebenarnya yang terjadi? Aku begini. Termasuk akhirnya jadi tahu kan ya foto dan sebagainya. Terus konsultasi sama si mbah itu, ya udah yang begitu itu dibuang saja. Nanti ikut lagi. Nah dari situlah makanya bukti dan segala macam itu hilang. Akhirnya ya sudah, Mas Rinto menceritakan apa sih yang dia alami. Jadi Mas Rinto itu katanya sering didatengin si perempuan tersebut. Perempuan itu tahu-tahu ya datang ke rumah kayak gitu ya, dan bilang, udah Mas kamu udah usah keluar, kamu di sini aja. Tapi mereka memang tidak melakukan hal yang aneh-aneh gitu, enggak ya. Mereka tuh hanya sebatas ngobrol, bahkan apa, ngobrolnya tuh enak banget pikirnya Mas Rinto. Ngobrol apapun tuh nyambung. Dia ngobrol masalah fotografi yang Mas Rinto juga lagi menggeluti sekarang. Si perempuan itu tuh nyambung, dia itu ngerti. Ngobrol masalah lukisan, ngobrol masalah anak muda, otomotif, dan sebagainya, itu juga ngerti. Makanya Mas Rinto itu nyaman banget sama si perempuan tadi. Ya boleh dibilang jatuh cinta lah, aku tuh pengen sama dia, Cuman ya itu tadi, si perempuan itu tuh bilang, kalau sama aku susah Mas, kayaknya ndak mungkin, kata dia. Dan ya sudah, hanya sebatas itulah intinya, dan obrolan mereka itu yang sebenarnya rasa-rasanya itu udah lumayan cukup panjang. Cuman kata Mas Rinto itu cuman hitungan jam katanya begitu. Setelah itu dia sadar lagi dan mulai itu tadi berbenah diri gitu ya, memperbaiki dan yang lain-lain. Bahkan ada rasa takut juga gitu ya. Pak Dirman pun akhirnya ngasih lihat Rinto, ini loh sebenarnya, katanya begitu. Kan fotonya ditunjukin ya. Pertama yang satu, yang perempuan itu, ini yang kamu foto kan, cepret. Pak Dirman pun ngeluarin, ini yang sebenarnya. Begitu ngeliat yang sebenarnya, Mas Rinto, astagfirullahaladzim, amit, katanya. Enggak, gitulah. Jadinya Mas Rinto pun kapok. Itu aja
satu cerita menemani malam minggu kawan-kawan semuanya yang mungkin nggak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Baik, itu aja. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah berbelanja bawang gorengnya biji yang sekarang memang stoknya lagi habis begitu ya, mohon maaf, nanti kita coba restock lagi. Nanti ya kawan-kawan cek aja, barangkali udah restock gitu ya. Terima kasih banyak yang sudah berbelanja. Terus doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan tentunya, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, dan sepertinya di luar udah azan buka puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.